Sesi 1, Ibu Afriski Emilda sebagai coach, Bapak Aan Sulistiawan sebagai coach, dan saya Fitra Wisnu Ilhami sebagai observer. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Emil. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah kabar baik Bapak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak di kelas Ibu? Aman? Nah, insya Allah masih semangat, namun ada sedikit permasalahan nih Pak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin bincang-bincang nih. Saya punya masalah, belum bisa saya selesaikan Pak. Oh gitu. Ada apa nih? Boleh cerita kok. Nanti kita sharing. Siap. Saya ada beberapa kendala Pak dalam pembelajaran. Saya kan ngajar di kelas 3 SD. Siswa saya itu sebagian tuh ada yang kurang fokus belajarnya. Mereka tuh sering mengeluarkan permainan saat belajar. Kayak ngeluarin kelereng, lagi musim kelereng, ngeluarin kelereng, lagi musim ikan cupang, ngeluarin ikan cupang, ikan. Nah, sering belajar itu terganggu jadinya. Jadi anak-anak yang lain pun terganggu, saya juga terganggu. Nah, inilah permasalahan saya yang ingin saya selesaikan dalam waktu dekat ini. Harapan saya pertemuan ini bisa mencerahkan saya mendapat ide-ide baru yang agar anak-anak tuh bisa fokus belajar semua gitu Pak. Oh begitu. Jadi di siang hari ini ya, kita ngobrol nih mau ngobrolin hambatan yang ada di kelasnya Ibu ya, tentang sebagian siswa yang fokus belajarnya tuh itu ya kurang gitu ya, karena aktif ya. Iya Pak, kurang fokus dalam belajar, iya Pak. Lalu apa yang ingin Bu Emil dapatkan dari kita diskusi di siang hari ini, Bu? Harapan saya mendapat solusi yang terbaik Pak, agar semua siswa bisa fokus dalam belajar. Saya juga nyaman membimbing anak-anak di kelas. Gitu. Kalau bisa diambil kesimpulan ya dari yang Bu Emil ceritakan tadi ya, itu Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang tentang kurangnya fokus dari murid-murid ya saat belajar tadi Bu ya. Ya betul Bapak, anak-anak kurang fokus belajarnya. Nah, kalau menurut Ibu ya selama ini siswa itu kurang fokusnya itu seperti apa Bu? Kurang fokus itu ya mainan, anak-anak tuh mainan, saya menerangkan pelajaran tuh anak-anak sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Gitu Pak. Oh itu yang Ibu katakan Kurang sebagai fokus. kurang fokusnya anak-anak ya. Jadi Tidak siswa merespon. siswa di kelas Bu Emil itu kira-kira berapa persen yang tidak fokus dalam belajar Bu? Kira-kira kalau yang tidak fokus itu ya bisa sekitar 60% lah Pak. Kebanyakan itu ada anak siswa laki-laki, sebagian itu. Kemudian ya perempuan juga ada sekitar 60%. Maka itu yang ingin saya minimalisir lah hambatan-hambatan saya ini dalam belajar di kelas. Oke, nanti misalkan untuk 100% itu masih susah ya. Jadi bisa tidak kemungkinan untuk 100% itu siswa bisa fokus dalam belajar Bu? Ya kalau bayangan saya susah, namun ya kalau bisa ditangani dengan tepat, insya Allah bisa berhasil lah menekan angka anak-anak yang tidak fokus ini dalam belajar gitu Pak. Oke. Perlu tidak adanya suatu hal yang bisa Bu Emil bantu ya, atau ide yang mungkin bisa Bu Emil wujudkan agar anak itu bisa mencapai 100% semua fokus. Perlu sekali sih Bapak, menurut saya ya berdasarkan pengamatan saya analisis anak yang tidak fokus belajar itu anak yang susah untuk konsentrasi belajar Bapak. Maka saya punya ide untuk menyisipkan kegiatan-kegiatan seperti permainan gitu Pak saat belajar.
saya dan anak-anak melakukan ice breaking, mungkin ya Pak ya, kalau saya melakukan ice breaking. Selain ice breaking nih Bu, apalagi yang kira-kira yang bisa dilakukan ya agar anak-anak itu bisa fokus lagi dalam belajar. Kalau selain ice breaking, kira-kira bisa juga saya ajak anak-anak belajar di luar untuk menanggulangi anak tidak mengeluarkan permainannya yang kurang-kurang fokus itu. Jadi saya ajak belajar di luar, belajar sambil bermain di luar gitu Pak. Bisa juga. Oke. Selain itu, kira-kira yang aktivitas lainnya ya Bu ya, yang bisa meningkatkan fokus belajarnya, ada nggak aktivitas lainnya gitu? Aktivitas lain ya Pak ya. Selain ice breaking, kemudian saya ajak anak-anak keluar. Kira-kira juga bisa saya nampilin video ya Pak ya, video pembelajaran Mm-mm. sehingga pembelajaran anak itu lebih bermakna begitu Pak. Kalau nih Bu ya, misalkan menampilkan video, kemudian melakukan ice breaking di kelas, ataupun melakukan kegiatan belajar di luar kelas, kira-kira ada nggak Bu kendalanya Bu? Kendala ya Pak ya, kalau bayangan saya sepertinya kan karena saya sebelumnya belum pernah nih Pak melakukan ice breaking buat video. Nah, mungkin cari-cari referensi Bapak. Kendalanya cari-cari referensi ice breaking yang disukai anak-anak kelas 3 SD begitu Bapak. Eh, Berarti sudah ada solusi ya Bu ya? Solusinya adalah melakukan ice breaking dan juga Nanti. hanya hambatannya mencari berbagai referensinya itu ya untuk kegiatan Iya ice breaking Bapak. itu. Iya Bapak. Nah, menurut Bu Emil, rencananya bagaimana nih untuk mewujudkan ice breaking dan juga menyiapkan video pembelajaran? Ada nggak gagasan apa rencananya ini? Ya, yang saya butuhkan itu rencananya, yang saya butuhkan itu untuk mewujudkan ice breaking ini saya eh, mencari referensi-referensi di internet sehingga dapat meningkatkan konsentrasi belajar murid-murid Bapak. Bisa juga saya konsultasi ke rekan-rekan sejawat bagaimana caranya untuk meningkatkan fokus belajar anak di kelas. Begitu Bapak. Nih, eh, lalu eh, ada nggak seseorang yang bisa membantu Bu Emil untuk mendapatkan referensi tersebut ya, ice breaking itu tadi? Nanti rencananya nih Pak, saya akan diskusi dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian saya konsultasi-konsultasi dengan rekan sejawat begitu Bapak. Oke, terus kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Emil untuk mengingatkan tentang komitmen ini dalam menentukan ice breaking, kemudian menampilkan video ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti. Komitmen rencananya ya saya bersama rekan sejawat dari guru kelas rendah yang akan mengingatkan saya Bapak untuk mewujudkan proyek untuk meningkatkan fokus belajar anak di kelas ini Bapak bersama rekan sejawat. Gitu. Berarti dengan rekan guru ya. Iya Selain rekan Bapak. guru, siapa lagi yang bisa membantu Pak Emil? Kalau selain rekan guru, bisa juga kepala sekolah Bapak, saya konsul-konsul dengan beliau. Oke. Selain guru dan kepala sekolah, lalu siapa lagi yang bisa membantu Pak Emil untuk meningkatkan fokus belajar anak? Kalau selain guru sama kepala sekolah ya, saya berharap nih bisa berkolaborasi dengan orang tua murid Bapak sehingga akan memudahkan saya dalam meningkatkan fokus belajar anak. Saya bisa menyampaikan ide-ide saya kepada wali-wali murid orang tua anak Bapak.
Kalau dari rekan sejawat itu eh, ada berapa guru yang bisa diajak kolaborasi, Bu? Kalau guru ya, banyak sih Pak, insya Allah banyak. Namun agar lebih fokus nih Pak, saya akan meminta bantuan kepada 3 rekan guru. Nanti dalam pelaksanaannya jika saya rasa kurang pas dengan apa yang saya harapkan, maka saya bisa meminta bantuan dengan rekan guru lainnya Bapak, begitu. Oke, gitu. Jadi semuanya bisa diajak berkolaborasi, Bu ya, baik dari gurunya, kepala sekolah, dan juga orang tua muridnya. Iya. Nah, kira-kira nih, Bu Emil butuh berapa waktu, berapa lama ya, untuk mencari referensi ice breaking, kemudian berdiskusi dengan guru, kepala sekolah, dan juga orang tua dari murid. Kira-kira kalau waktu insya Allah dalam seminggu ini bisa terrealisasi Bapak. Oke, 7 minggu ya, 7 minggu, 7 hari ya, Bu ya. Hari Dan ya Bapak, siap. ya, mudah-mudahan dalam 7 hari nanti bisa terwujud ya, Bu. Iya Bapak, siap. Bu Emil, kalau boleh saya merangkum nih, berarti Bu Iya Emil ada Pak. hambatan saat pembelajaran, ya. Ada sebagian Iya. siswa yang tidak fokus dalam belajar, tapi sudah menemukan solusinya. Eh, apa sih yang Bu Emil dapatkan dari sesi ini? Apakah sesuai dengan tujuan yang awal Bu Emil dari percakapan kita ini, dan sesuai atau belum gitu? Oh, iya. Kalau tujuan awal kan saya bagaimana bisa mengatasi masalah anak yang tidak fokus belajar. Alhamdulillah nih Bapak, setelah diskusi hari ini ada solusinya. Saya bisa mengubah gaya pembelajaran saya dari yang klasik ke lebih yang menarik. Saya bisa melakukan ice breaking, melakukan pembelajaran di luar kelas, bisa juga menampilkan video-video pembelajaran. Harapan saya anak-anak bisa lebih fokus belajar, tidak mengeluarkan permainan saat belajar, sehingga pembelajaran jadi lebih bermakna. Begitu Bapak. Oke, Bu Emil, kita ada sepertinya ada di akhir pembicaraan nih, Ya. dari diskusinya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Emil sekarang setelah diskusi ini? Perasaan saya lega, alhamdulillah sudah terbantu nih, dapat pencerahan dari Bapak, dapat solusi masalah-masalah pembelajaran saya di kelas. Mudah-mudahan nih Pak bisa terwujud, saya bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik ke anak-anak. Oke, siap. Sekitar semingguan lagi ya, kita bisa bertemu mudah-mudahan dengan kemudian bisa mendengarkan cerita dari Bu Emil ya tentang keberhasilannya, pengujiannya, kemudian berhasil untuk meningkatkan fokus belajar anak di kelas ya. Mudah-mudahan bisa menuju ke 100% Amin, seperti amin. yang diharapkan. Oke. Amin, Oke, mudah-mudahan. mudah-mudahan ini bermanfaat ya dari obrolan kita, Ya, percakapan Bapak. kita kali ini. Dan tetap semangat Bu Emil, sampai ketemu di waktu lain lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Oke, baik ini ya. Kami dari Observer mencoba memberikan umpan balik. Dari Bu Emil sebagai coach, kemudian Pak Aan Sulistiawan sebagai coach. Tadi alur Tirta yang saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta dari proses coach dan coaching. Dan juga reaksi, respon dari coach, kemudian bagaimana personalisasi dari coach dalam memberikan umpan balik dalam pembicaraan dialog tersebut juga sudah terlihat. Di situ ada arahan-arahan pemecahan yang jelas. Namun mungkin sedikit saja dari Pak Coach, dari Pak Aan,
mungkin seyogianya bisa dihindari kata-kata kira-kira, karena tadi masih ada beberapa ketika dalam memberikan atau menggiring coach untuk dia berpikir solusi masih menggunakan kata kira-kira, dan disinyalir dari diskusi beberapa kali kita di LMS dan lain sebagainya, itu kira-kira itu menuju atau mengarah ke ketidakpastian, jadi mungkin bisa diganti. Nah, kemudian dari coach hanya satu saja ini, ketika mengemukakan tujuan Bu Emilda sebagai coach, mungkin saat awal tadi karena antusias dan kesemangatannya kurang menurut saya, belum maksimal, dan menurut saya itu masih bisa dimaksimalkan lagi, sehingga untuk memberikan tujuan perencanaan apa yang dicapai ini dalam pengembangan coaching atau dengan coachnya Pak Aan Sulistiawan kurang maksimal. Itu saja, mungkin itu saja dari kami observer. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur. Kami sedang praktik coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Nah, kali ini kami berada di sesi 2. Bapak Fitra Wisnu Ilhami sebagai coach atau coach ini? Coach. Sedangkan Bapak Aan Sulistiawan sebagai coach, sedangkan saya sendiri sebagai observer. Silakan Bapak Ibu CGP. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aan Sulistiawan, gimana kabarnya ini? Lama tidak bertemu secara tatap muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Fitra. Ya nih, udah lama nggak ketemu kita ya. Bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah sehat ini Pak. Masih sibuk dengan rutinitas sehari-hari biasa di sekolahan Pak. Pak An, gimana Pak di Melinting? Aman? Anak-anak sudah mulai kondusif, terkendali ya? Alhamdulillah Pak. Ya, sudah mulai ada perubahan ya. Walaupun belum 100% ya. Namun masih ada beberapa kendala nih, Pak. Ada apa ini kira-kira? Kok masih ada kendala? Ya, kan Bapak tahu sih dulu ya, Bapak kan udah pernah ngajar di sana juga sebelum pandemi. Iya, Pak. Ya, anak-anak di sana kan luar biasa, Pak. Ya, keaktifannya itu sangat di luar kendali. Contohnya banyak yang nggak banyak sih Pak, tapi ada lah yang bolos, tidak mengikuti pelajaran seperti itu Pak. Nah ini masalah saya Pak yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa ada ide lah dari Bapak. Oke, siap-siapan kami sebagai coach di sini ya sangat siap untuk diskusi, karena memang perlu sekali hal-hal seperti itu, mumpung masih sedikit, mumpung masih minoritas, harus segera kita atau jenengan atasi lah biar tidak menular ke yang lain. Terus gimana ini topik atau poin permasalahan pentingnya? Ya Pak, ya nanti kan mudah-mudahan dari apa ya, kita diskusi ini nanti ada sharing pengalaman dari Bapak lah, ya nanti anak-anak itu ada perbaikan lah, ya ada bisa masuk semua
pelajaran itu. Nggak hanya di kelas saya atau di kelas guru yang lain dia membolos gitu Pak, nanti masuk lagi gitu. Hmm. Jadi kalau boleh saya simpulkan, intinya kami garis bawahi bahwa ada permasalahan dari Pak Aan Sulistiawan mengenai beberapa ya Pak, beberapa anak yang masih sering membolos ketika mengikuti pembelajaran atau KPM di kelas. Nah, ini harapannya nanti Pak Aan setelah sesi ini bisa mendapat ide-ide atau pencerahan untuk mengatasi solusi problem, memberikan solusi dari problem tersebut. Demikian Pak Aan ya. Iya, benar banget Pak. Oke, nah ini kalau menurut pengamatan Pak Aan ini, siswa-siswa yang melakukan hal-hal seperti itu, membolos atau tidak mengikuti beberapa pembelajaran KPM di kelas, itu penyebabnya apa itu Pak? Siswa itu kalau menurut saya ya, karena ada beberapa guru juga yang cerita si A, si B ini kalau di kelas Bapak ikut enggak gitu kan. Dan ngobrol sama anak-anak itu. Kadang mereka tuh bosen sama gurunya. Cara ngajarnya seperti itu, Pak. Pembelajaran itu kurang kurang menarik lah seperti itu, Pak. Jadi itu mereka Berarti lebih enakan di luar aja lah gitu. ada beberapa informasi dari sesama rekan guru bahwa mereka merasa kurang menarik dalam pembelajaran. Apalagi Pak, mungkin yang bisa Pak Aan pikirkan lebih dalam. Kira-kira penyebabnya dari anak-anak melakukan hal seperti itu, selain dari faktor yang telah Bapak Aan jelaskan. Selain kurang menariknya pelajaran ya Pak ya. Ya. Mungkin ya dari nggak suka sama gurunya. Ada yang kan kadang entah itu menyepelekan atau karena justru takut ya. Karena galak atau gimana gitu kan. Pembawaan gurunya yang nggak menyenangkan gitu di kelas. Jadi anak-anak mungkin bisa jadi dari siswa kan kita juga belum menggali dalam itu Pak. Oke, berarti ya masih problem yang Pak Aan Sulistiawan ini masih rentang dilakukan oleh anak ini masih hanya beberapa saja, frekuensinya juga tidak terlalu sering. Kalau menurut Pak Aan ini kalau kita berikan persentase nilai, ini dari 1 sampai 10 ini kira-kira ada di level berapa ini Pak Aan? Yang membolos itu Pak? Iya, yang melakukan tindakan membolos ketika KPM aktif itu. Sekitar 3-an lah Pak, 2 sampai 3 itu Pak. Hanya di level itu Pak, 1 sampai 10 Pak. Maksudnya sangat kecil itu Pak, yang bolos itu sebenarnya. Gitu loh. Kalau begitu menurut Pak Aan, kendala yang seperti itu, kendala utamanya itu ada di pihak guru yang mungkin disebutkan tadi beberapa guru yang ada yang galak, ada yang menakutkan, ada yang tidak disukai anak, ada yang pembelajarannya kurang, dan lain sebagainya tadi. Nah, dengan adanya seperti itu, menurut Pak Aan, bagaimana itu Pak? Langkah atau gambaran solusinya? Menurut saya ya, yang bisa menarik siswa, minat belajarnya itu, yang pertama membuat pembelajaran itu semenarik mungkin. Ya, memperhatikan gaya belajar si anak. Kemudian di kegiatan pembelajaran itu diselingi ice breaking ya, Pak. Itu.
agar anak-anak itu tertarik, nggak bosan di kelas gitu ya. Ada aktivitas yang menyenangkan bagi mereka, gitu Pak. Oke, berarti menurut Pak An sudah ada gambaran solusinya ya dari yang dijelaskan oleh Pak An tadi, yaitu yang pertama ya pendekatan dengan gaya belajar anak dari gurunya, strategi atau praktek pembelajarannya lebih dibuat sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang kedua ada selingan ice breaking atau quiz-quiz. Nah, seperti itu Pak An, kalau boleh saya simpulkan ya Pak An ya. Benar Pak. Oke, nah sekarang kalau menurut Pak An, tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya seperti apa untuk mewujudkan solusi yang Pak An tawarkan tersebut? Dan apa saja yang dibutuhkan ini? Oke, kalau menurut saya ya, karena pembelajaran setiap anak itu kayak belajarnya beda, maka ya perlu mengamati secara detail, mestinya bisa menganalisis kebutuhan muridnya, Pak. Kemudian kalau untuk ice breaking itu ya harus punya banyak-banyak referensi, Pak. Apalagi kalau matematika itu kalau misalkan dikaitkan dengan pembelajaran itu agak-agak susah, Pak. Jadi mungkin ya nanti ice breaking-nya agak menyimpang dari matematika. Lalu Pak Aan, untuk mendukung hal tersebut, yang dibutuhkan Pak Aan, apa saja ini? Yang dibutuhkan Pihak-pihak mana saja yang Pak Aan butuhkan untuk mendukung solusi Pak Aan ini? kalau kebutuhan kayak alat itu mungkin ya menurut saya ya jelas media pembelajaran kayak yang mendukung itu seperti apa namanya LCD proyektor gitu. Kemudian kalau pihak-pihak yang bisa diajak itu apa berkolaborasi ya intinya ya Pak ya. Ya, Itu ya berkolaborasi. rekan sejawat ya. Nah, maksudnya rekan-rekan guru baik itu yang serumpun ya semata pelajaran matematika dan juga guru-guru dari mata pelajaran lain itu penting ya Pak ya. Lalu orang-orang yang membantu Pak Aan untuk nanti mendukung solusi ini adalah rekan sejawat. Nah, dari Pak Aan komitmennya untuk bagaimana membuat rekan-rekan sejawat ini bisa mendukung penuh Pak Aan ini, bagaimana Pak langkah Pak Aan ini? Kalau dari rekan sejawat ya kita nanti berdiskusi kalau dengan rekan sejawat nanti ya kita berdiskusi Pak menentukan pembelajaran yang sekiranya bisa menarik anak. Selain itu nanti ya kita memberikan tindakan kepada anak yang sering tidak mengikuti pelajaran itu Pak. Jadi ada tindakan khusus sebenarnya nanti baik dari guru ataupun guru mata pelajarannya ataupun guru walinya gitu. Terus untuk penerapan tindakan khusus tersebut Pak, untuk penerapan tindakan khusus kepada anak tersebut bagaimana prosedurnya, langkah-langkahnya? Ya, bisa memanggil anak ke kantor ya agar diskusinya ngobrol sama anaknya enak gitu ya. Dan kalau bisa tidak diganggu oleh guru lain, khawatirnya kan nanti guru lain malah ikut campur ya. Kita tanyakan penyebabnya, kemudian dia tidak mengikuti pelajaran, kemudian mencari solusinya ya agar kendala itu bisa teratasi terhadap muridnya itu. Kita terapkan segitiga restitusi lah Pak. Oke. Baik Pak An, ini dari rekan sejawat
terus sudah ada yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Ini berapa orang ini tepatnya Pak Aan yang bisa menjadi tim Pak Aan sebagai best practice lah istilahnya. Nah itu kemudian nanti anak juga dipanggil dengan metode-metode yang sudah dimusyawarahkan khusus ya dengan tim Pak Aan ini. Lalu siapa lagi nih Pak Aan yang akan Pak Aan ajak? Apa cukup dengan rekan teman sejawat saja? Gimana Pak Aan? Oke, untuk guru nanti ya beberapa guru sekitar 2 atau 3 guru bisa diajak kolaborasi. Kalau lebih banyak ya misalkan itu membantu tidak masalah. Kemudian selain rekan sejawat, kepala sekolah dan wali murid juga perlu tahu ya kondisi anaknya, gitu ya. Jadi anaknya itu bagaimana di sekolahan ya perlu tahu, perlu disampaikan kepada wali muridnya. Baik. Terus dari Pak Aan, untuk solusi ini bisa selesai dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian memberikan konfirmasi, klarifikasi kepada wali murid dan juga pemberitahuan, izin dan juga konfirmasi dengan kepala sekolah atau konsultasi. Nah ini berapa lama ini waktunya Pak? Karena ini kan masalah murid yang seperti ini khawatirnya malah menular ke yang lain kan, yang bolos-bolos seperti ini. Berapa lama Pak? Kalau target untuk mengatasi murid yang bermasalah itu misalkan dengan panggilan selama-lambatnya secepatnya ya, paling lambat itu ya 2 atau 3 hari itu harus sudah diproses. Kalau untuk penerapan pembelajaran itu ya setiap waktu itu harus bisa dilaksanakan. Jadi intinya ya 3 hari itu harus sudah beres lah, udah mulai perbaikan. Oke Pak Aan ya, bagus sekali nih. Sudah ada target dari Pak Aan, sekarang Pak Aan sudah mendapatkan gambaran dengan stakeholder mana yang diperlukan untuk berkolaborasi. Kemudian target Pak Aan 3 hari ya, 2 hari sampai 3 hari. Nah ini hambatan tadi dari atau permasalahan yang Pak Aan lontarkan di awal tadi mengenai anak yang membolos, sebagian siswa ya, sebagian kecil siswa. Nah ini sudah mendapatkan solusinya. Terus ini apa yang Pak Aan dapatkan ya, dari sesi ini? Sesuai atau tidak ini dengan tujuan awal? Ya, tadi kan tujuan awal saya ya, itu kan ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana mengatasi anak-anak yang masih sering bolos di jam pelajaran tertentu ya. Alhamdulillah setelah kita diskusi ya, saya diskusi dengan Bapak itu ada solusinya ya. Pertama menerapkan pembelajaran yang menarik gitu ya. Kemudian bisa melakukan ice breaking ya, menyelipkan ice breaking di pembelajaran serta melakukan proses tindakan segitiga restitusi kepada anak. Ya, harapan saya anak-anak nanti bisa 100% bisa mengikuti pelajaran ya. Baik, ini bagus sekali dari Pak Aan. Sudah benar-benar mengkerucut ini. Dari sesi hari ini Pak Aan, ini kita sudah di penghujungnya. Bagaimana sekarang perasaan Pak Aan yang benar-benar dirasakan sekarang? Tadi yang dari awal tadi sudah ada permasalahan, nah terus sekarang bagaimana Pak perasaannya? Wah, perasaannya lega Pak. Ya. Saya dapat pencerahan ya. Lebih tepatnya ya seperti meyakinkan diri dengan diskusi itu ada pemantapan gitu ya. Jadi solusi dari pembelajaran saya di kelas itu mudah-mudahan bisa segera saya terapkan, saya wujudkan ke anak-anak. Oke, siap. Ini berarti nanti Pak Aan ya sekitar 3 hari lah, 3 hari depan, berarti atau 4 harinya kita akan bertemu lagi. Nah, sudah tidak sabar juga ini dengan Pak Aan, nanti hasilnya, ceritanya dari Pak Aan, bagaimana keberhasilannya dalam memberikan solusi kepada anak-anak atau beberapa anak tadi yang suka
melakukan kebiasaan membolos ketika KBM, kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sehingga menuju 100% lah, tidak ada siswa yang membolos lagi. Sehingga di Melinting sudah akan kondusif, aman untuk pembelajarannya. Baiklah Pak, untuk semoga sesi hari ini banyak bermanfaat untuk kita semua, dan Pak Aan juga tetap semangat. Pokoknya kolaborasi terus dengan stakeholder yang sudah Bapak Aan pikirkan tadi, itu memang sangat tepat sekali Pak, perlu sekali, terutama dengan kepala sekolah dan orang tua wali. Sampai ketemu kembali nanti Pak Aan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Oke, saya sebagai observer, berdasarkan pengamatan saya yang saya lihat dan saya dengar, tujuan awal apa yang ingin dicapai pada praktik coaching sudah tersampaikan. Jadi, coach sudah menceritakan tujuannya untuk menyelesaikan masalah siswa yang membolos tidak mengikuti pelajaran. Kemudian proses identifikasi, coach juga bisa menggali penyebab masalah yang dialami. Coach juga bisa terbuka menceritakan permasalahan yang dialami. Pada bagian rencana aksi, coach juga menggali strategi apa yang akan dilakukan sehingga coach bisa bercerita dengan leluasa kepada coachnya. Kemudian di sesi terakhir bagian tanggung jawab, coach menggali coach tentang komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, secara umum praktik coaching ini baik sudah sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi yang ketiga ini, ya, membuat perekaman tugas modul 2.3 yaitu tentang supervisi coaching untuk supervisi pendidikan, ya. Yang sebagai coach yaitu Bu Afriski Emilda, dan sebagai coach yaitu Fitra Wisnu Ilhami. Oke, silahkan kepada coach dan coach melakukan praktik coaching. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fitra. Gimana nih kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu. Ya, waalaikumsalam Bu Emilda. Alhamdulillah Bu, masih dalam lindungannya, sehat. Ya, ini sudah lama sekali Bu, nggak ketemu secara tatap muka, hanya bisa secara daring seperti ini Bu. Ya Pak. Gimana kemarin mau ngomong apa nih? Mau cerita apa? Anak-anak gimana di kelas? Ya itu Bu, kemarin saya sudah beberapa kali mencoba WA, tapi Bu Emilda masih sibuk. Nah ini alhamdulillah bisa meeting, G-Meet atau video konferensi. Ya alhamdulillah ini Bu, saya mau cerita ini Bu, ada walaupun ya sebelumnya ini untuk permasalahan secara umum ya atau mayoritas anak masih aman, masih terkendali, dan alhamdulillah sudah mulai melakukan pembiasaan daya positif di sekolah. Namun ini Bu, ada masalah saya ini. Ini apa agak nih? Unik ini. Siap. Apa nih? Anak-anak yang saya khawatirkan ini bisa menghambat nanti untuk budaya positif atau disiplin positif, mempengaruhi yang lain gitu. Jadi ada anak-anak perempuan, siswi di kelas itu yang biasa atau kebiasaan makan ketika di dalam kelas Bu. Nah ini sudah beberapa guru yang melaporkan juga hal yang sama seperti yang saya rasakan, dan ternyata anaknya itu saja, perempuan-perempuan itu. Oke, jadi siang ini kita mau membahas nih masalah Pak Fitra, anak-anak yang sering makan di kelas gitu ya Pak ya, hambatannya ya Pak dalam pembelajaran. Jadi sangat mengganggu lah ya, apalagi beberapa guru melaporkan kepada Pak Fitra sebagai wali kelas ya. Begitu nggih Pak? Iya betul sekali Bu, ini ya agak unik memang.
Nah, apa nih yang ingin didapatkan nih dari percakapan kita siang ini? Gimana nih Pak Fitra? Ya Bu, untuk sesi ini Bu, saya ini sangat berharap ya walaupun ini siswi-siswi atau siswa perempuan, namun ya saya ingin segera menyelesaikan masalah ini Bu dalam waktu dekat kalau bisa, sehingga harapan saya dengan pertemuan atau sesi sesi coaching ini bisa mencerahkan saya Bu, Ya. bisa mencerahkan, bisa mendapatkan ide-ide, inovasi atau strategi baru lah yang sebelumnya tidak terfikirkan saya agar anak-anak ini berubah menjadi lebih baik, terutama dalam pembiasaan ketertiban tadi itu. Jadi Pak Fitra ya, bisa saya simpulkan siang ini ingin mendapatkan solusi lah yang terbaik dari permasalahan siswa-siswa putri yang sering makan di kelas, gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Itu permasalahannya. Kalau menurut pengamatan Pak Fitra nih, siswa yang eh, sering makan di kelas itu tuh faktor-faktor penyebabnya apa saja kira-kira Bapak? Kalau secara selintas beberapa hari terakhir ini saya amati Bu, anak-anak tersebut, dua tiga anak itu yang sangat hobi makan di kelas itu datangnya selalu mepet Bu. Yang pertama, datangnya itu mepet dengan bel masuk, sehingga kemungkinan juga mereka tidak sarapan sehingga makan di kelas. Nah, yang kedua, mereka tidak nyaman atau kurang nyaman dengan pembelajaran dari beberapa guru yang sampai mereka berani meremehkan makan di kelas itu. Begitu Bu Emil. Jadi setelah Bapak cerita nih dari masalah yang Bapak alami di kelas, jadi masalah anak-anak itu ternyata karena tidak sarapan, karena meremehkan guru buat anak Ya, itu makan di kelas, Bapak. penyebab lainnya Bu ya. Sebentar Bu, sambil saya berpikir juga sejenak. Ya beberapa kali saya mencoba menggali informasi dari teman-temannya, Ya. itu ya yang saya gali ya hanya itu sih Bu. Mereka itu malah menghibah guru-gurunya, menurut mereka tidak asik tadi itu pembelajarannya. Oke, jadi kalau kita buat skala nih Pak, level 1 sampai 10, kira-kira berapa level anak-anak yang melanggar peraturan ini, yang tidak mau menerapkan budaya positif di kelas Bapak? Oke, baik Bu Emil. Karena ini memang sebenarnya anak-anak ini ya untuk penugasan, untuk mengikuti eh, tugas-tugas dan juga latihan dari guru juga sebenarnya aktif. Hanya saja memang mereka kekurangannya adalah meremehkan tadi dan juga makan di kelas. Mungkin levelnya kalau menurut saya masih level 6 lah ini Bu. Kalau dari rentang 1 sampai 10. Oke, kalau rentang 1 sampai 10, 6 ya. Nah, ada harapan nggak nih bisa Bapak tingkatkan, bisa Bapak minimalisir itu kendala-kendala yang dihadapi, bisa tuntas habis sampai bisa di level 10 lah kita, target maksimal. Kemungkinan saya terpikir bisa Bu ini untuk sampai level 10 karena ini tergolong kejadian unik dan masih dalam skup kecil. Skala kecil lah ya, tidak Ya, terlalu berat ya untuk mengubah perilaku anak yang tidak bisa menghormati guru, makan di kelas dan sebagainya gitu ya Pak ya. betul betul Bu. Perlu ada hal apa nih yang bisa Bapak eh, hilangkan budaya-budaya yang buruk ini untuk anak-anak? Ada hal yang atau ide yang bisa Bapak wujudkan agar anak bisa mencapai level 10 itu tadi? Baik Bu, untuk problem ini saya sudah sempat terpikir ini Bu, tapi karena ini saya sudah agak terinspirasi dari arahan dari Bu Emilda, saya terpikir untuk membentuk tim Bu, tim dengan rekan sejawat, ya bisa saya sebut ini sebagai best practice lah. Ini mungkin
dengan teman sejawat, dengan guru-guru mapel yang lain, dan juga wali kelas di kelas tersebut, juga perlu dari BK, yang unsurnya ada dari BK dan kesiswaan. Nah, ini yang perlu saya jadikan tim untuk nanti memberikan solusi terbaik. Bisa dengan restitusi, kemudian juga dengan pembinaan, dengan ruang terpisah, karena ini ada 3 anak. Jadi kami panggil secara terpisah, kami gali lebih dalam, yaitu ya dengan kita menerapkan segitiga restitusi. Kemudian juga saya terpikir untuk memberikan konfirmasi dengan orang tua mereka. Jadi sehingga nanti kedepannya tidak terulang lagi seperti itu, tidak ke guru yang lainnya lagi. Seperti itu, Bu Emi. Oke, jadi solusi sudah didapatkan, bisa memanggil orang tua ya Bapak ya. Betul, kemudian menerapkan segitiga restitusi begitu ya. Nah, berarti sudah ada solusi lah untuk masalah-masalah yang dihadapi. Nah, menyelesaikan solusi, untuk mendapatkan solusi ini, kemungkinan apa nih, strategi apa yang Bapak ingin wujudkan, strategi yang ingin dilakukan agar solusi ini bisa terwujud, agar anak-anak bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Iya Bu, ini yang terpenting mungkin saya perlu sinergi tadi, yaitu dengan wali kelas, dari guru BK dan kesiswaan, dan terutama dengan teman sejawat, beberapa guru mapel. Lalu kami bisa bersama atau duduk bersama, kemudian meminta konsultasi juga dengan kepala sekolah, pertimbangan-pertimbangannya. Nah, lalu baru langkah-langkah selanjutnya saya akan mengambil anaknya secara terpisah seperti tadi yang saya jelaskan. Namun ini saya mungkin kendala mengumpulkan kawan-kawan ini yang menjadi tim atau best practice kami ini yang mungkin agak sulit ini Bu Emilda. Mengumpulkan kawan-kawan. Nah, gimana Pak? Menjadi kendala akhir nih. Ya, Cara ini menyelesaikannya gimana? Karena Bu ini, karena kami di SMK sehingga pembelajaran atau di jadwal itu sangat padat sekali dan sudah ada tugas atau tupoksi masing-masing, sehingga mengumpulkan kesiswaan, tim BK atau dari BK dan juga beberapa guru mapel dan juga kepala sekolah ini mungkin agak sulit mengumpulkan dalam satu tempat duduk bersama ini. Jadi bisa juga dibuat jadwal gitu ya Bapak ya, kalau untuk agar tidak sulit kumpul bersamanya gitu ya Bapak ya, antara rekan sejawat, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Nah, menurut Pak Fitra nih, ada tidak ya seseorang yang bisa membantu untuk mewujudkan selain guru, kepala sekolah itu lagi, kemudian yang untuk mengingatkan nih komitmen yang akan Bapak wujudkan ini, siapa yang bisa mengingatkan komitmen ini? Nah, baik Bu, ini tentu saja kalau saya tuh langsung condong, saya terpikirkan itu staf TU, karena dari staf TU kami itu standby selalu ada di kantor atau di sekolahan itu dari pagi sampai sore dan full 6 hari dalam seminggu. Jadi saya mungkin perlu 1 atau 2 staf TU untuk membantu rencana saya ini, untuk mengingatkan, membuatkan undangan, kemudian memfasilitasi atau mempersiapkan tempat untuk kita berkumpul bersama ini. Oke, kalau selain staf TU Bapak kira-kira ada lagi tidak yang bisa melaksanakan proyek pengubahan budaya positif di sekolah Bapak? Untuk siswa anak-anak yang suka makan di kelas ini, Pak. Kalau selain staf TU, saya belum terpikir banyak, Pak, Bu, karena jika untuk guru atau kawan-kawan teman sejawat itu
berangkat ya sesuai hari jadwal, kemudian untuk kesiswaan biasanya standby di depan, di gerbang bersama kepala sekolah, sama tim BK juga, namun tim BK seringnya keliling, jadi menurut saya stakeholder yang mumpuni untuk mengingatkan komitmen kami ini untuk bisa berkumpul duduk bersama ya hanya staf TU. TU, jadi ya gitu ya Pak ya. Kalau guru BK itu apa sulit Pak? Kalau mau kita di kerjasama kolaborasi? Karena di SMK itu guru BK-nya untuk kelas 10 itu 1 orang, kelas 11 1 orang, dan kelas 12 1 orang. Jadi ada 3 orang guru BK. Sehingga untuk mengumpulkan semuanya itu mungkin titik temunya ya hanya di pertengahan minggu misalnya. Oke, jadi komitmen ini dipercayakan kepada staf TU lah ya Pak ya, gitu. Ya. Oke, jadi bisa kolaborasi dengan staf TU. Kira-kira dalam waktu berapa hari nih Pak, Bapak bisa mewujudkan rencana untuk meminimalisir, mengubah perilaku anak-anak yang tidak lagi makan di kelas, Pak? Berapa lama? Target saya, Bu, ini untuk bisa menuntaskan permasalahan ini, saya targetkan ya 4 hari, Bu. Dari sekarang ini 4 hari. Bisa insya Allah tuntas semua ini. Oke, semoga tuntas ya Pak, dalam 4 hari kita bisa bertemu lagi mewujudkan apa yang ingin diharapkan Bapak tercapai. Jadi kalau saya rangkum nih Pak, dari pembicaraan kita hari ini, Pak Fitra ada hambatan saat pembelajaran, yaitu siswa-siswa putri sering makan di kelas. Kemudian sudah ada solusinya, yaitu bisa bekerja sama dengan orang tua, wali kelas, guru, dan guru mata pelajaran terutama, dan juga dengan kepala sekolah. Nah, dari semua pembicaraan kita ini Pak, apa sih yang Pak Fitra dapatkan dari sesi ini? Sesuai tidak dengan tujuan awal kita? Iya, baik Bu Emil. Tujuan awal saya memang bagaimana nantinya untuk mengatasi masalah yang unik ini tadi, yaitu anak-anak atau siswi putri memiliki kebiasaan yaitu makan di kelas. Nah, alhamdulillah setelah diskusi di sesi ini dengan Bu Rizky Emilda, saya secara pribadi mendapatkan beberapa solusi, yaitu saya nanti akan mengumpulkan dari pihak-pihak terkait, melakukan best practice dengan tim, yaitu dari tim BK, siswaan, wali kelas, dan juga beberapa rekan sejawat. Kemudian kami akan menerapkan segitiga restitusi dengan pemanggilan anak secara terpisah. Kita bisa duduk bersama membahas itu untuk menyampaikan persepsi dan alur penyelesaian. Nah, harapan saya nanti setelah beberapa perkumpulan, langsung kami konfirmasikan ke Bapak Kepala Sekolah, kemudian memanggil orang tua sebagai konfirmasi positif, juga sekaligus pembinaan atau parenting skill, sehingga tuntas untuk ini, untuk masalah siswi yang makan di kelas ini bisa tidak terulang lagi di tahun yang akan datang, di mereka tingkatan jenjang selanjutnya, ataupun dengan guru mata pelajaran yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Fitra. Jadi udah muncullah ya solusinya. Kita ada di sesi akhir nih. Bagaimana perasaan Pak Fitra sekarang? Ya, alhamdulillah kok ini saya sudah merasa plong ini. Setidaknya yang tadinya saya merasa agak berat, saya pikir sendiri, ternyata dengan beberapa alur di sesi ini saya sudah tercerahkan sendiri ini Bu. Ini juga berkat dari arahan dari Bu Emil Darat. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa kami atau saya pribadi bisa mewujudkan dari solusi yang saya tawarkan tadi, bisa mengakomodir sinergi dengan kawan-kawan best practice, sehingga penerapan restitusi maupun parenting skill dalam kurun waktu 4 hari ini bisa terrealisasi. Oke, siap-siap. Semoga kita ada sekitar 3 hari ya Pak tadi ya? Ya, 4 hari Bu.
Oh, sekitar 4 hari lagi kita bertemu atau 4-5 hari lah ya Pak ya. Kita dengarkan cerita Pak Fitra, bagaimana pencapaiannya untuk menghilangkan kebiasaan anak-anak atau siswa putri yang sering makan di kelas. Ya. Sehingga bisa sampai level 10 sesuai harapan yang diharapkan Pak Fitra. Oke, semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan Pak Fitra, tetap semangat. Siap. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikian ya. Praktik coaching untuk supervisi akademik. Secara umum, ya, praktik coaching ini sudah menerapkan alur Tirta, ya, baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Nah, tujuan awalnya dalam permasalahan ini yaitu tentang siswa putri yang makan di kelas, kemudian identifikasinya, ya. Dalam proses identifikasi, coach mampu menggali permasalahan yang sedang dialami oleh coach, dan coach juga mampu bisa secara terbuka untuk menyampaikan apa yang dialaminya, permasalahannya. Kemudian rencana aksi, ya, coach sudah mampu menggali strategi dan juga mengarahkan coachnya sehingga mampu menemukan solusi ataupun strateginya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Tentunya coach juga bisa menemukannya ya. Dan tanggung jawabnya, coach sudah menggali coachnya ya tentang komitmen dalam rencana aksinya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Secara umum, jadi praktik ini sudah baik gitu, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Observer.